Bab 2451. Nicole. Martin terdengar bingung. Saya akan segera pergi ke rumah sakit umum Roma untuk pemeriksaan. Bisakah kamu datang? Nicole bertanya dengan hati-hati. Apakah ini ujian yang diatur oleh temanmu? Ya, Nicole mengakui dengan jujur. Dia telah membicarakan hal ini dengan Martin sebelumnya, dan Martin telah menyebutkan bahwa dia ingin ikut, itulah sebabnya dia meneleponnya. Mengerti, saya akan datang sekarang, jawab Martin. Terima kasih. Sampai jumpa di rumah sakit nanti. Nicole lalu menutup telepon. Setelah semuanya beres, Nicole meninggalkan kantornya. Lulu juga telah keluar dari kantornya dan siap menemani Nicole. Apakah kita akan berangkat sekarang? Ya, ayo berangkat. Nicole mengangguk dan keluar dari perusahaan bersama Lulu. Lawrence juga tiba tepat waktu. Hai, Nicole, sapa Lawrence sambil tersenyum lembut. Setelah menyapa Nicole, dia melirik Lulu dan mengangguk ke arahnya. Tuan Lawrence, Lulu menyapanya dengan sopan. Sikapnya tidak terlalu antusias, tetapi tidak dingin juga. Lawrence menyipitkan mata coklatnya. Dia merasa Lulu agak aneh, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia tahu orang ini bukan hanya tunangan Spencer tetapi juga teman dekat Nicole, jadi dia adalah orang penting bagi Nicole. Ayo pergi, Leo. Nicole bergerak sedikit untuk menghalangi pandangan Lawrence terhadap Lulu. Merasakan tindakan Nicole, ekspresi Lulu menegang sejenak, tetapi dia segera menenangkan diri, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tahu bahwa meskipun dia mencoba untuk tampil alami, Lawrence telah merasakan sesuatu. Dia memang cukup tanggap. Nicole membantunya di sana. Tanpa Nicole, dia mungkin telah membangkitkan kecurigaan Lawrence dan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Nicole. Terima kasih untuk ini, Leo, kata Nicole. Jangan bersikap begitu sopan padaku. Nada bicaranya sangat lembut. Santai aja, memiliki pikiran yang tenang juga akan membantu mengatasi amnesiamu. Baiklah, Nicole tersenyum. Lulu merasa lega saat mendengarkan Nicole dan Lawrence mengobrol. Dia mengatupkan rahangnya, berusaha menenangkan dirinya. Saya harus lebih tenang. Aku tidak bisa membawa masalah apapun pada Nicole. Setelah beberapa waktu, mobil mereka berhenti di rumah sakit. Lawrence membawa Nicole dan Lulu ke ruang pemeriksaan yang dipesan, di mana mereka melihat seorang pria berambut pirang dan berkacamata berbingkai emas. Dia tampak seperti pria yang santun dan sedang menatap Nicole. Apakah dia orangnya? Tanya pria berambut pirang. Ya. Terima kasih, jawab Lawrence sopan. Dia tampak cukup sopan terhadap pria ini. Mata Nicole menyipit halus. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lawrence menunjukkan sikap seperti itu terhadap orang lain. Nicole, meskipun Hanwick mungkin terlihat muda, keterampilan medisnya sangat maju. Kau bisa menaruh kepercayaanmu padanya, Lawrence meyakinkan Nicole. Baiklah, terima kasih. Jawab Nicole sopan dan mengangguk ke arah Hanwick sebagai tanda terima kasih. Bab 2452, ikutlah denganku. Hanwick berjalan menuju mesin pemeriksaan. Nicole memberi isyarat agar Lawrence dan Lulu pergi terlebih dahulu sebelum dia mengikuti Hanwick. Lawrence dan Lulu meninggalkan ruang pemeriksaan, dan koridor menjadi sunyi. Lulu menggigit bibirnya sambil berusaha mati-matian untuk tetap tenang. Dia tidak bisa membiarkan Lawrence merasakan adanya kelainan. Dia tahu itu semua salahnya. Dia tidak boleh mencurigai Lawrence hanya karena dia mendengar bahwa Steve sedang menyelidikinya. Karena alasan itu, sikapnya terhadapnya berubah, yang membuat Lawrence mulai curiga padanya. Setelah terdiam lama, Lulu menjadi bingung dan mengangkat kepalanya. Mengapa begitu sepi? Dia mendongak ke arah Lawrence dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak memperhatikannya. Pandangannya tertuju pada pintu ruang pemeriksaan. Lulu menggigit bibir dan mengerutkan alisnya. Meskipun wajar bagi Lawrence untuk merasa gugup, mengapa ia tampak bimbang? Mengapa ia memiliki perasaan campur aduk? Apakah ia khawatir ingatan Nicole tidak akan pulih? Jangan khawatir, Tuan. Lawrence dan Lawrence. Saya yakin Nicole akan pulih ingatannya, kata Lulu, mencoba menghibur Lawrence sambil terus mengawasinya. Dia tidak ingin melewatkan satupun perubahan pada ekspresinya. Seperti yang diharapkan, saat Lawrence mendengar kata-kata Lulu,
raut wajahnya menegang sesaat. Namun, ia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Sekalipun kali ini tidak berhasil, kita akan terus mencoba lain kali. Baiklah, kita akan terus mencoba bersama-sama, Lulu setuju. Dia lalu menghela napas dan menambahkan, Nicole sering berkata kamu sangat membantunya selama 5 tahun kepergiannya. Anda bahkan menyelamatkan hidupnya saat itu. Dia sungguh beruntung memiliki teman sepertimu. Lawrence menjawab dengan rendah hati, tidak apa-apa. Dia juga banyak membantuku. Dia membantumu. Lulu mengulangi ucapannya dengan heran. Nicole telah kehilangan ingatannya dan dia tidak tahu apapun tentang masa lalunya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya ingatan dan punya 2 anak bisa membantu Lawrence? Itu benar-benar Nicole. Dia sungguh menakjubkan. Memang benar, dan 5 tahun ini sangat penting dalam hidup saya, kata Lawrence. Dalam hati, ia melanjutkan, ini juga merupakan 5 tahun yang tak terlupakan. Lulu tersenyum dan berkata, Tuan Lawrence, kamu tidak perlu bersedih. Kamu dan Nicole adalah teman baik, dan persahabatan kalian tidak akan berakhir setelah 5 tahun. Masih banyak tahun lagi yang akan kalian lalui. Di masa depan, kita. Tatapan Lawrence menjadi sendu, lalu dia mengangguk. Ya, kami akan melakukannya. Namun, jelas bahwa gagasan Lulu tentang masa depan dan gagasan Lawrence tidaklah sama. Lulu percaya akan pentingnya mempertahankan persahabatan seumur hidup, sementara Lawrence memiliki niat yang lebih dalam. Dia ingin menghabiskan hidupnya bersama Nicole. Dengan tatapan penuh arti, Lawrence melihat kembali ke arah ruang pemeriksaan. Tepat pada saat itu, pintu ruang pemeriksaan terbuka, dan Nicole dan Hanwick muncul. Bagaimana hasilnya? Lulu segera menghampiri mereka, matanya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ia ajukan kepada sahabatnya. Nicole menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, situasinya masih sama. Ingatanku belum kembali. Lulu mendesah, agak kecewa. Tampaknya hasilnya seperti yang diharapkan. Jangan berkecil hati. Setidaknya kamu sehat secara fisik, jadi masih ada harapan, Hanwick meyakinkan Nicole. Tapi, apakah ada yang bisa kami lakukan? Lawrence juga tampak kecewa saat menanyakan hal ini. Saya akan meresepkan beberapa obat penstabil untuk saat ini. Setelah kami kembali, saya akan melanjutkan penelitian saya dan menyusun rencana perawatan untuk Anda pertimbangkan. Jika Anda berkenan, kami dapat mencobanya, jawab Hanwick. Kedengarannya bagus, Lawrence langsung setuju. Terima kasih sudah merawatnya. Kami akan menyerahkannya pada Anda. Sama-sama, itulah yang seharusnya saya lakukan, jawab Hanwick. Bab 2453. Selama bertahun-tahun, saya telah berkonsultasi dengan banyak dokter, dan Nicole juga telah mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada perbaikan yang signifikan. Saya harap kita akan membuat terobosan kali ini, kata Lawrence. Hanwick menatap Nicole dan mengucapkan beberapa patah kata yang menenangkan, keberuntungan pada akhirnya akan berpihak padamu. Terima kasih. Nicole mengangguk tanda menghargai. Nicole, Lulu memegangi sahabatnya, seolah ingin menasihatinya agar mempertimbangkan kembali. Nicole meremas tangan Lulu dengan lembut, dan Lulu langsung terdiam. Lulu mengerti bahwa Nicole pasti telah melihat apa yang telah dilihatnya, jadi Nicole pasti punya alasan untuk menyetujui perawatan tersebut. Sisanya bisa didiskusikan kemudian. Jangan berterima kasih padaku. Lawrence terus mengkhawatirkan kondisimu, jadi dia sering membicarakannya padaku. Saya kebetulan berada di Sanjoto sekarang, jadi saya hanya melihat apa yang bisa saya lakukan, kata Hanwick sambil melirik Lawrence. Dia benar-benar peduli padamu. Ya, kami sudah berteman selama bertahun-tahun, dan dia banyak membantuku, jawab Nicole sambil tersenyum tipis. Tentu saja, Hanwick mengangguk, tanpa berkata banyak lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dokter, mereka bertiga meninggalkan rumah sakit. Lulu memegang tas berisi botol obat putih kecil tanpa tanda. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, obat jenis apa ini? Mengapa tidak ada label atau apapun? Itu adalah obat yang diformulasikan oleh Hanwick. Ini dirancang khusus untuk Nicole, jadi Anda tidak akan menemukannya di pasaran, Lawrence menjelaskan. Begitu ya, kata Lulu,
Ekspresinya berubah menjadi ekspresi menyadari. Dia memperlakukan obat itu seperti harta yang berharga dan dengan hati-hati menyimpannya. Sudah hampir tengah hari. Ayo makan siang bersama. Saya bisa mengantarmu nanti, saran Lawrence. Nicole melirik jam dan berkata dengan menyesal, saya ada janji dengan klien hari ini, jadi saya tidak bisa makan siang bersama Anda. Biar aku yang memperlakukanmu lain kali sebagai ucapan terima kasih. Baiklah, lain kali saja, Lawrence setuju. Apakah aku akan mengantarmu? Tidak, tempatnya di sekitar sini jadi aku akan baik-baik saja. Nicole menolak tawaran Lawrence karena dia harus kembali ke rumah sakit. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Kemudian, Lawrence pergi. Phew, dia akhirnya pergi. Lulu menghela napas lega. Berakting merupakan hal yang sangat menantang, terutama di depan seseorang seperti Lawrence. Nicole memperhatikan mobil Lawrence menjauh di kejauhan. Ayo kembali. Mereka berdua kembali ke rumah sakit. Namun kali ini, alih-alih pergi ke ruang pemeriksaan Hanwick, mereka memasuki kamar rumah sakit biasa tempat teman mereka, Martin, sedang menunggu mereka. Bagaimana hasilnya? Tanya Nicole dengan nada serius saat dia masuk. Saya sudah mendapatkannya. Saya baru memeriksanya sekarang, jawab Martin sambil melambaikan formulir laporan di tangannya. Ini adalah laporan medis yang disiapkan Hanwick untuk Nicole. Ia telah meminta seorang perawat untuk mencetak salinan tambahan agar ia dapat memeriksanya lebih lanjut. Tapi apakah ada masalah? Lulu tampak khawatir. Dia telah memperhatikan pertukaran pandangan penuh arti antara Hanwick dan Lawrence sebelumnya. Ini hanya pemeriksaan standar, dan laporan ini benar-benar menunjukkan bahwa ingatan Nicole belum pulih. Martin menggelengkan kepalanya. Setidaknya dari laporannya, ia tidak dapat mendeteksi masalah apapun. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Lulu menyerahkan botol obat kecil itu kepada Martin. Martin mengerutkan alisnya saat menerimanya. Hanwick meresepkan ini untukmu. Bab 2454. Siapa yang berani mengambil ini tanpa informasi apapun? Tidak ada apapun di sana, bahkan labelnya pun tidak ada. Anda bisa menyembunyikan racun di dalamnya, dan tak seorang pun akan tahu. Ya, Nicole mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Apakah Hanwick menganggapku bodoh? Akan kuambil ini dan kuanalisis komponen-komponennya, kata Martin sambil menyimpan botol obat itu. Dia tidak akan mengizinkan Nicole mengambilnya, dan dia yakin Nicole pun tidak akan mau memakannya. Baiklah, aku akan menunggu kabarmu, jawab Nicole. Jika ada yang salah dengan obat ini, semuanya akan masuk akal. Saya akan segera mengerjakannya. Aku akan meneleponmu segera setelah mendapat hasilnya, Martin meyakinkannya dengan serius. Baiklah. Mereka bertiga meninggalkan rumah sakit pada waktu yang berbeda. Nicole dan Lulu memanggil taksi dan kembali ke kantor mereka. Nicole, mungkinkah Hanwick ingin menyakitimu? Tapi, apa peran Lawrence dalam semua ini? Terlalu tidak masuk akal untuk berpikir dia akan menghancurkanmu hanya karena dia tidak bisa memilikimu. Lulu mengerutkan wajahnya. Jika itu benar, Lawrence pasti sudah gila. Nicole tidak dapat menahan tawa sambil menepuk pelan dahi Lulu. Kau terlalu banyak berpikir. Dia yakin Lawrence punya alasan mengundang Hanwick, tetapi dia tidak menganggapnya bermaksud menyakitinya. Jika Lawrence benar-benar ingin menyakitinya, dia akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak dengan cara yang begitu mencolok. Jika sesuatu terjadi padanya, akan jelas bahwa Lawrence terlibat. Kecuali Lawrence siap melakukan hal ekstrim dan mengorbankan hidupnya sendiri, dia meragukan itu adalah niatnya. Ya, mungkin saja begitu, Lulu mengakui, menyadari bahwa kekhawatirannya mungkin tidak berdasar. Lawrence mungkin tidak segila itu, dan niatnya mungkin tidak jahat. Tapi kalau begitu, apa agendanya? Nicole jauh lebih tenang. Ia menatap ekspresi penasaran Lulu dan berkata, kita tunggu saja analisis Martin. Nicole lebih memilih menunggu informasi konkret daripada membuang-buang energinya untuk berspekulasi. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Lulu mendesah pasrah. Dia khawatir, terutama pada Nicole. Nicole menganggap Lawrence sebagai teman, dan jika Lawrence melakukan sesuatu di belakangnya dan membuatnya marah,
dia pasti akan kecewa. Nicole tersenyum sambil menatap Lulu. Kenapa kamu tidak pikirkan di mana kita akan makan siang? Aku tidak berselera. Lulu mendesah lagi. Tidak. Apa yang akan kukatakan pada Spencer jika berat badanmu turun? Goda Nicole. Kamu tidak perlu melakukannya. Aku anggap saja ini sebagai penurunan berat badan. Lulu mengangkat bahu acuh tak acuh. Anda tidak bisa menurunkan berat badan. Anda harus menjaga bentuk tubuh Anda karena gaun pengantin Anda sudah dirancang. Harus pas sekali. Lulu tersipu saat menjawab, baiklah, aku akan makan sesuatu. Aku akan makan bersamamu meskipun aku tidak berselera makan. Lagi pula, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Tuan Johnston kalau kamu juga mau menurunkan berat badan. Keduanya mengobrol dan tertawa, mencairkan suasana. Akhirnya, mereka makan siang di dekat kantor mereka sebelum kembali ke perusahaan. Nicole, kudengar kamu pergi untuk pemeriksaan kesehatan. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tanya Steve saat ia bertemu Nicole di luar lift. Tidak, itu hanya pemeriksaan rutin, jawab Nicole tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak ingin Steve khawatir karena dia telah memperingatkannya tentang Lawrence. Baiklah, asal kamu baik-baik saja. Jika Anda merasa tidak enak badan, ingatlah untuk memberitahu kami atau beristirahatlah, saran Steve. Bab 2455. Baiklah, jawab Nicole. Dia membawa Lulu kembali ke kantor mereka. Aku jadi penasaran, butuh berapa lama Martin akan mendapatkan hasilnya, kata Lulu dengan tidak sabar, sambil melirik jam. Dia bertanya-tanya apakah Martin baru saja kembali ke kantor penelitiannya. Tepat saat dia selesai berbicara, telepon Nicole berdering. Martin. Nicole menjawab panggilan itu, suaranya diwarnai dengan sedikit kekhawatiran. Mengapa Martin menelepon secepat ini? Hasilnya sudah ada. Itu obat penekan saraf. Mereka mungkin memengaruhi pemulihan ingatanmu. Martin terdengar serius. Jelas bahwa pihak lain tidak ingin Nicole mendapatkan kembali ingatannya dan bersedia menyakitinya secara fisik untuk mencegahnya. Ekspresi Nicole menjadi gelap. Mengapa Lawrence melakukan ini? Apakah dia tidak ingin aku mendapatkan kembali ingatanku? Nicole sedikit merajuk sambil mendesah. Lawrence tidak begitu antusias dalam memulihkan ingatanku di masa lalu, tetapi dia tidak pernah secara aktif mencoba menghentikannya. Mengapa sekarang berubah? Apakah kau tahu apa yang terjadi dengan Lawrence dan Hanwick? Tanya Martin, terdengar khawatir. Jelaslah bahwa kedua orang itu mencoba menyakiti Nicole dan mencegahnya memulihkan ingatannya. Mungkinkah karena Nicole mengetahui beberapa rahasia yang tidak boleh diungkapkan? Sambil mendesah lagi, Nicole menjawab, Hanwick adalah seseorang yang baru kutemui. Lawrence mempekerjakannya. Adapun Lawrence, dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, saya sudah mengenal Lawrence selama 5 tahun terakhir. Secara teknis, aku sudah mengenalnya sebelum itu juga, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Mengenai seberapa baik dia mengenal Lawrence, sebagian besar dari apa yang dia dengar dari Jared. Sekalipun ingatannya kembali, dia tidak akan mengatakan bahwa dia benar-benar mengenalnya. Dan sekarang, dia merasa terasing darinya. Jika memang begitu, mungkin kau telah mengetahui rahasianya dan dia tidak ingin ingatanmu kembali, tebak Martin. Rahasia. Nicole menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi tampaknya tidak ada penjelasan masuk akal lainnya. Saya akan menyiapkan obat yang tampak identik dengan bahan-bahan yang berbeda. Itu tidak akan membahayakan tubuh Anda. Sedangkan sisanya, kita harus menyelidikinya perlahan, saran Martin. Untuk saat ini, mereka harus berhati-hati, agar Lawrence tidak curiga. Kemudian, mereka perlahan-lahan dapat mengungkap kebenaran. Nicole menghela napas dan setuju. Ya, sepertinya itu satu-satunya pilihan untuk saat ini. Aku akan mengirimkan obatnya kepadamu setelah aku selesai, kata Martin pelan. Terima kasih, Martin, kata Nicole. Tanpa bantuannya, dia mungkin tidak menyadari masalahnya. Jangan sebutkan itu. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Nicole tersenyum. Saya akan meminta seseorang untuk menyelidiki ini. Saya akan memberitahu Anda begitu kami mendapat hasilnya. Meskipun Martin tidak terlibat langsung dalam masalah ini,
dia yakin Martin akan mengkhawatirkannya setelah mengetahui situasinya. Dia ingin memberi kabar kepadanya begitu mereka sudah mendapat hasilnya, jadi dia tidak khawatir. Setelah mengakhiri panggilan, Nicole menoleh ke Lulu dan berkata, obatnya tidak aman. Wajah Lulu memucat saat dia menggertakkan giginya. Bagaimana dia bisa mengkhianati kepercayaanmu seperti ini? Nicole sangat mempercayainya, dan dia menggunakan kepercayaan itu untuk menyakitinya. Itu benar-benar tak termaafkan. Kita harus menyelidikinya perlahan-lahan. Nicole mendesah, dengan perasaan campur aduk. Baiklah, tapi bagaimana kita harus memulai penyelidikannya? Tanya Lulu, alisnya berkerut karena bingung. Ini bukan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, dan dia tidak punya pengalaman dalam menangani situasi seperti itu, jadi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Bab 2456. Aku akan meminta orang lain untuk menangani masalah ini. Lulu juga ingin membantu, tetapi Nicole menatapnya dan berkata, jika kamu butuh bantuan, aku akan memberi tahu kamu. Nicole tahu bahwa Lawrence bukan sekadar pebisnis seperti yang dipikirkan Lulu. Dunianya jauh lebih rumit daripada yang bisa dibayangkan Lulu, jadi Nicole akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melibatkan Lulu dalam masalah ini. Baiklah kalau begitu. Melihat Nicole sudah mengambil keputusan, Lulu hanya bisa setuju, meskipun dalam hatinya dia merasa sedikit bersalah. Lulu ingin membantu tetapi takut melakukan kesalahan hanya akan memperburuk keadaan, terutama karena dia tahu bahwa berurusan dengan Lawrence pasti tidak semudah berurusan dengan Raine dan James. Nicole menepuk bahu Lulu untuk menenangkannya. Jangan khawatir, masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Kurasa kau harus santai saja dan bersiap menjadi pengantin. Pipi Lulu memerah, dan dia menjawab dengan malu, kenapa tiba-tiba membahas hal itu. Lulu khawatir dengan Nicole, tetapi Nicole ada di sini, mengingatkannya tentang pernikahannya sendiri yang akan datang. Mengapa saya tidak boleh membicarakannya? Hari itu semakin dekat, kata Nicole, yang meyakini bahwa apapun yang terjadi, kehidupan normal tidak akan terpengaruh. Jangan dibahas lagi. Aku harus bekerja sekarang, kata Lulu sambil berdiri dan meninggalkan kantor. Nicole tak kuasa menahan senyum tipis, berpikir bahwa sifat malu Lulu adalah ciri khas calon pengantin. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia kembali ke mejanya dan menata kembali ekspresinya yang tenang sebelum menyalakan komputernya. Saat bekerja, Nicole merenungkan bagaimana kesimpulan Martin telah menjernihkan banyak keraguannya. Dia tidak dapat memahami perilaku Lawrence terhadapnya, jadi dia memutuskan untuk memulai penyelidikannya dengan latar belakangnya dari 5 tahun lalu. Waktu berlalu begitu cepat, dan sebelum dia menyadarinya, hari kerja telah berakhir. Nicole, sudah waktunya pergi. Lulu mendorong pintu hingga terbuka dan menjulurkan kepalanya ke dalam. Nicole melirik jam, terkejut karena sudah larut malam. Oh, oke, jawabnya, mematikan komputernya dan bangkit untuk pergi bersama Lulu. Kamu sibuk apa? Aku lihat kamu di komputermu sepanjang sore, kata Lulu penasaran. Hanya mencari beberapa informasi, jawab Nicole, menghindari menjelaskan secara rinci. Merasa Nicole enggan menjelaskan lebih lanjut, Lulu tidak mendesak lebih jauh. Setelah meninggalkan kantor, mereka masing-masing masuk ke mobil dan pergi sendiri-sendiri. Kemudian, Jared memperhatikan bahwa Nicole tampak agak pucat dan bertanya dengan sedikit cemberut, kamu tampak agak lelah. Hari yang sibuk di kantor. Tidak, aku hanya mencari informasi tentang Lawrence, kata Nicole, tidak bermaksud menyembunyikan apapun darinya. Mata Jared menjadi gelap karena khawatir saat dia bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba mencari informasi tentang Lawrence. Baiklah, Nicole menggigit bibirnya pelan. Lalu, dengan nada serius, menceritakan kepada Jared tentang apa yang terjadi hari itu dan bertanya, sebelum aku menghilang, apakah aku tahu rahasia apapun tentang Lawrence? Kurasa tidak, Jared menjelaskan. Setidaknya tidak ada yang bisa mengancamnya. Kalau dia benar-benar peduli dengan rahasia apapun, dia pasti sudah bertindak melawanku sejak lama. Sambil mengerutkan kening, Nicole berkata, aku menghabiskan sepanjang sore memikirkan hal ini. Kurasa aku tidak tahu lebih banyak tentang Lawrence 5 tahun lalu daripada yang kau ketahui sekarang.
Kenapa dia ingin menghentikanku memulihkan ingatanku? Bab 2457. Jika Lawrence memang tidak ingin dia bersama Jared, itu tidak masuk akal karena dia dan Jared sudah menjadi pasangan. Pasti ada sesuatu yang terjadi selama 5 tahun terakhir yang coba dia sembunyikan darimu. Nada suara Jared terdengar dingin. Dia berpikir, sepertinya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal, tapi apa yang mungkin Lawrence takutkan dari Nicole? Nicole menatap tajam ke arah Jared, lalu menggelengkan kepalanya. Raut kebingungan tampak di wajahnya. Aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sebenarnya, sejauh yang dapat ia ingat, Lawrence selalu peduli padanya dan anak-anaknya, dan telah memberikan dukungan yang besar selama masa-masa tersulitnya. Ia merasa bersyukur kepadanya. Jadi ia merasa sulit untuk percaya bahwa Lawrence dapat menyembunyikan sesuatu darinya. Seolah bisa membaca pikiran Nicole, Jared berkata dengan serius, pasti ada sesuatu yang terjadi sejak kau pertama kali menghilang hingga kau benar-benar menerimanya. Wajah Nicole sedikit menegang. Banyak hal terjadi saat itu, tapi kurasa tidak ada hubungannya dengan Lawrence. Dengan lantang, dia berkata, tapi aku ingat semua yang terjadi saat itu. Sekali lagi, dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apa yang mungkin Lawrence sembunyikan dariku? Pasti ada kaitannya. Sesuatu dari masa itu pasti ada hubungannya dengan kenanganmu. Mata Jared berkilat dingin saat dia berpikir, Lawrence benar-benar tidak bisa dipercaya. Saya menghabiskan sepanjang sore mencari informasi, namun sayangnya, hampir tidak ada informasi tentang Lawrence, dan bahkan tidak ada yang membantu. Jika dia bisa memalsukan informasimu dengan sempurna, dia pasti bisa menyembunyikan informasinya sendiri. Teruslah mencari, kamu akan menemukan sesuatu pada akhirnya. Jared dengan lembut memegang tangan Nicole dan menghiburnya. Baiklah, aku sedang mengerjakannya. Nicole mengangguk, tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Max, suruh seseorang mencari semua informasi yang dirahasiakan Lawrence. Perintah Jared, tatapannya sedikit dingin. Ya, jawab Max penuh hormat, matanya menunjukkan tekad. Nicole menggigit bibirnya pelan, ragu sejenak, lalu berkata pada Max, area kendali utamanya ada di Mecraunia. Ada juga beberapa bawahan lama yang belum kutemui dan sudah lama tidak berhubungan dengannya. Dia hanya mendengar Lawrence dan Lan menyebut mereka satu kali, namun hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia tidak bertanya lebih banyak. Mengenai sisanya, dia yakin Jared tahu lebih banyak daripada dirinya. Dia benar-benar menghubungi bawahan lama itu. Terakhir kali dia bilang akan pergi ke Pulau Crescent, dia benar-benar pergi untuk menghubungi mereka, bisik Max. Mata Nicole membelalak. Kemudian dia menertawakan dirinya sendiri, menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami Lawrence. Serahkan saja pada Max. Dia akan mencari tahu sendiri. Jared dengan lembut memegang tangan Nicole dan menenangkannya. Baiklah. Nicole mengangguk, memutuskan untuk mengartikan lambang yang diberikan Lawrence sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Begitu dia melakukannya, dia merasa tidak akan berutang apapun lagi padanya. Dulu aku pikir kita bisa selalu berteman, tapi sekarang sepertinya Lawrence tidak pernah menganggapku sebagai teman. Dia menggigit bibirnya, mendesah pelan, dan menyandarkan kepalanya di bahu Jared untuk mendapatkan dukungan. Membuatnya merasa sedikit lebih baik. Tak lama kemudian, mereka sampai di sekolah anak-anak. Nolan dan Lana, sangat senang karena orang tua mereka akan datang menjemput, berlari menghampiri begitu melihat mobil Jared. Saat pintu mobil terbuka, mereka langsung masuk. Mama, ayah. Nolan dan Lana terjepit di antara Nicole dan Jared, mata mereka terbelalak karena penasaran. Kita mau kemana? Ke rumah kakek buyut, kata Jared sambil memainkan hidung mungil Lana. Bab 2458. Bukankah kita baru saja pergi ke sana kemarin? Lana mengedipkan matanya yang besar, bertanya-tanya apakah mereka bisa pergi lagi hari ini. Sambil tersenyum, Jared menggendong Lana. Kita akan pergi ke rumah kakek buyut lainnya. Satu lagi, Nolan mengernyitkan alisnya, berpikir, apakah ada banyak kakek buyut? Itu kakekku, Jared menjelaskan. Nolan dan Lana saling berpandangan. Kakek ayah.
Lana terkejut. Ayah juga punya kakek. Jared, yang menganggap situasi itu lucu, berkata, tentu saja, aku punya kakek. Hanya saja ibumu tidak bisa mengingatnya, jadi dia tidak menceritakannya kepada kalian. Nolan dan Lana pun mengerti saat mereka mengangguk. Pantas saja kita tidak pernah mendengarnya. Setelah beberapa saat, mobil melaju ke rumah keluarga Johnston. Setelah Jared dan Nicole keluar dari mobil, mereka membawa Nolan dan Lana ke dalam rumah besar itu. Maximilian jelas menunggu mereka. Begitu mereka masuk, dia terus memperhatikan. Nolan dan Lana tersenyum lebar. Nah, kalian di sini. Maximilian melambaikan tangan ke arah Nolan dan Lana, senyumnya begitu lebar hingga kerutan di wajahnya saling menempel. Kemarilah, peluk aku. Kakek buyut, seru Nolan dan Lana seraya mendekati Maximilian, bersiap untuk berpelukan. Wajah Maximilian berkerut karena gembira saat ia melihat anak-anak itu, merasakan luapan kasih sayang. Sambil mengeluarkan hadiah yang telah ia dapatkan untuk mereka, ia berkata, ini untuk kalian. Terima kasih, kakek buyut, kata Nolan dan Lana. Maximilian memberi mereka sepasang kotak kenang-kenangan kecil namun rumit yang berkilauan di bawah cahaya. Aku dengar dari Benjamin bahwa dia memberimu gelang dengan liontin khusus, jadi aku tidak bisa memberimu yang sama. Itu sebabnya aku menyiapkan ini, kata Maximilian, cukup puas dengan dirinya sendiri. Hadiahnya tidak lebih buruk dari milik Benjamin. Nicole mengangkat sebelah alisnya ke arah Jared, seolah bertanya, apakah kakek selalu sekompetitif ini? Mungkin karena dia sudah bertambah tua, bisik Jared. Dulu, Maximilian tidak seperti ini. Sekarang, setelah ia berhenti mengelola urusan keluarga Johnston dan perusahaan, ia menunjukkan sisi kepribadiannya yang lebih ringan. Bagus sekali, kata Nicole sambil tersenyum. Semuanya, duduklah. Maximilian mengundang semua orang untuk duduk. Setelah duduk, dia menatap Nolan dan Lana, matanya penuh simpati. Kalian pasti berhasil merahasiakannya, iya. Kakek, kami khawatir mengungkap identitas anak-anak dapat membahayakan mereka, jadi kami memilih untuk merahasiakannya, kata Nicole. Jared setuju terutama demi dirinya, dan dia tidak ingin Maximilian merasa terluka atau dikhianati oleh keputusan mereka. Apakah anak-anak Johnston dalam bahaya di sini di Sanjoto? Wajah Maximilian berubah serius saat ia menatap Jared. Bisakah kau jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Ia menyadari bahwa mereka tidak hanya menyembunyikan anak-anak tetapi juga banyak hal lain yang tidak ia ketahui. Nicole terkejut. Meskipun Maximilian sudah lama berhenti mengelola perusahaan dan urusan keluarga Johnston, dia langsung mengerti bahwa sesuatu telah terjadi. Kakek, mari kita fokus pada topik-topik positif selagi anak-anak di sini. Aku akan menceritakan semuanya nanti. Jared meyakinkan Maximilian, tidak ingin membuatnya semakin khawatir. Bab 2459. Sambil melirik Nolan dan Lana, Maximilian menyadari dia mungkin terlalu bersemangat dan berkata, baiklah. Wah, kakek buyut, rumah ini besar dan cantik sekali. Seru Lana sambil melihat sekeliling. Haha, sayang sekali hanya aku yang tinggal di sini. Bagaimana kalau kalian berdua tinggal dan menemaniku? Tanya Maximilian. Nolan dan Lana menatap Nicole, wajah mereka dipenuhi harapan dan kekhawatiran. Nicole menatap Jared, dirinya sendiri tidak yakin, bertanya-tanya apakah mereka harus tinggal atau pergi. Kalau begitu, kita tinggal saja di sini, sahut Jared, tidak ingin menolak. Terima kasih sudah mengizinkan mereka tinggal, kakek, kata Nicole sambil mengangguk setuju dengan Jared. Saya selalu senang saat kalian semua berkunjung. Rumah ini terasa jauh lebih hidup, jawab Maximilian sambil tersenyum. Tinggal di tempat sebesar itu sendirian bisa membuat Anda merasa kesepian. Skylar, bisakah kau menyiapkan beberapa kamar? Maximilian bertanya kepada kepala pelayannya, Skylar Merrill. Tentu saja, Tuan, jawab Skylar sambil bergegas pergi untuk mengatur segala sesuatunya. Bagaimana kalau kita makan sekarang? Nolan, Lana, apakah kalian lapar? Tanya Maximilian. Nolan dan Lana berkata serempak, kami makan di prasekolah. Oh, oke, kau yakin tidak mau sedikit lagi? Tanya Maximilian.
Kedua anak itu menggelengkan kepala. Kami baik-baik saja, terima kasih. Ayah, biarkan mereka bermain. Mereka juga akan melakukan hal yang sama di rumah, kata Nicole. Baiklah, pergilah bermain, kata Maximilian. Kemudian, ia menoleh ke pelayannya. Skylar, pastikan ada yang mengawasi Nolan dan Lana. Skylar menerimanya dengan mengiyakan dan segera menyiapkan seseorang untuk menemani Nolan dan Lana saat mereka menjelajahi rumah besar dan halaman itu. Begitu duduk di ruang makan dengan hidangan makan malam yang telah tersaji, Nicole, Jared, dan Maximilian mulai makan. Di sela-sela suapan, Maximilian bertanya, "Jadi, bisakah kamu ceritakan sekarang apa yang terjadi?" Jared menatap Nicole, lalu menyimpulkan apa yang telah terjadi. Ketika Maximilian mengetahui bahwa Nicole sebelumnya telah kembali, menghadapi bahaya besar, dan sejak itu menghindari untuk kembali atau mengungkap identitas asli anak-anak, ia merasakan campuran kemarahan dan kekhawatiran. Siapa yang berani mengancam keluarga Johnston, terutama Nicole dan anak-anaknya? Apakah mereka mencari masalah? Maximilian berkata, jelas-jelas marah. Kami sudah menangani kasus ini cukup lama, tetapi tidak ada hasil. Orang-orang dari Sanjoto menghilang, dan jejaknya sudah tidak ada lagi mengingat waktu yang telah berlalu, kata Jared, nadanya mencerminkan rasa frustrasinya. Dia tidak dapat mengetahui siapa di Sanjoto yang memiliki sumber daya dan motif untuk menargetkan Nicole dengan cara ini. Yang lebih membingungkannya adalah mereka tampaknya mendapatkan informasi lebih cepat daripada dia. Jika bukan karena pengungkapan Nicole baru-baru ini, dia akan tetap tidak menyadari kepulangannya sebelumnya dan situasi mengerikan yang dihadapinya. Kau tidak menemukan petunjuk apapun, kata Maximilian. Alisnya saling bertautan, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Mungkinkah masih ada orang berbahaya seperti itu yang bersembunyi di Sanjoto? Bab 2460. Saya juga coba cari di internet, tapi tidak ketemu apa-apa, kata Nicole dengan nada kecewa. Apakah kita akan mendapatkan petunjuk? Menurutmu, apakah petunjuk itu berasal dari tempat lain selain Sanjoto? Maximilian merenung. Kita perlu mencari di seluruh dunia. Saya yakin kita bisa menemukan orang-orang ini. Setelah kejadian Nicole, semua orang percaya dia sudah meninggal. Mengapa ada yang terus mengejarnya? Dia diserang saat menginjakan kaki di Sanjoto, kata Jared sambil menggelengkan kepala. Potongan-potongannya tidak dapat disatukan. Ada seseorang yang tahu, jawab Maximilian sambil menatap Nicole. Kemana saja kau selama ini? Kau mungkin ketahuan. Aku tinggal di pulau terpencil dengan nelayan biasa. Mereka tidak tahu siapa saya, jawab Nicole. Mengapa ada orang di sana yang ingin menyakitiku? Maksudmu tidak ada orang luar di pulau itu? Tanya Maximilian, tampak semakin bingung karena dia merasa situasinya semakin aneh. Bertemu Lawrence di pulau itu, tapi setelah itu, suara Nicole memudar. Lawrence telah mengisi kekosongan ingatannya. Sejauh pengetahuannya, hanya Lawrence yang tahu dia datang ke Sanjoto. Wajahnya memucat, pikirannya berpacu. Mungkinkah Lawrence? Tapi dia menyelamatkanku, bahkan terluka saat melakukannya. Rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuhnya sampai sebuah tangan yang menenangkan menggenggam tangannya. Nicole meremasnya sebentar, lalu melepaskannya perlahan. Dia menarik napas, lalu tersenyum gemetar pada Jared. Saya baik-baik saja, hanya sedikit terguncang. Dia berpikir, aku tidak bisa meragukan Lawrence sekarang, tidak setelah semua yang terjadi. Dengan semua yang terjadi di rumah sakit, aku jadi sedikit bingung. Hanya itu, Lawrence tidak ingin dia mengingatnya, pikir Jared. Penyelidikan masih berlangsung. Mengambil kesimpulan terburu-buru tidak akan membantu. Aku akan menunggu laporan Max. Sambil meremas tangan Nicole dengan lembut, dia menyarankan, bagaimana kalau kita makan? Jared bisa merasakan badai emosi yang berkecamuk dalam diri Nicole. Namun, dia pulih dengan cepat. Mengingat Lawrence pernah menyelamatkannya, masuk akal jika dia mempercayainya, pikirnya. Namun, skeptisismenya tumbuh. Lawrence, aku bertekad untuk mengungkap kebenaran. Entah dia terlibat atau tidak, aku akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab. Dilihat dari ekspresi mereka,
Maximilian punya gambaran bagus tentang apa yang sedang terjadi. Dia berhenti sebentar, lalu memutuskan untuk tidak menyebutkannya lagi. Mereka dapat mengatasinya. Aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Sekarang giliran mereka. Setelah makan malam, Maximilian, Nolan, dan Lana bermain bersama, memenuhi ruang tamu dengan tawa riang. Nicole dan Jared, yang duduk di sofa, tersenyum, tersentuh oleh pemandangan yang mengharukan itu. Pintu depan terbuka, memperlihatkan Max. Jared menarik perhatiannya lalu menuju ke atas. Memahami petunjuk itu, Max segera mengikutinya. Di ruang belajar, Max berkata, "Saya menemukan beberapa hal." Dia menyerahkan sebuah berkas kepada Jared dan menunggu. Jared membolak-balik berkas itu, wajahnya menunjukkan campuran antara keterkejutan dan kecurigaan saat melihat nama tertentu. Hanwick Ferguson. Itulah dokter yang diajak bicara Lawrence. Dokumennya kelihatannya sah, tapi kami pikir Hanwick Ferguson ini mungkin palsu, kata Max, ekspresinya serius. Kami juga menemukan beberapa orang yang mungkin tahu tentang dia. Dengan suara tegas, Jared berkata, "Teruskan." Ia berpikir, jika dokter ini tidak nyata, maka dia pasti bersama Lawrence.